Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memasuki new normal ini, Tuhan sudah memberikan kepada kita janji kemenangannya. Tetapi diperlukan iman untuk meyakini akan rencana serta strategi ilahi jauh lebih sempurna daripada rencana kita. Saya beri judul renungan ini adalah Taking Over. Menduduki tanah Kanaan yang penuh dengan kota yang berkubu, penuh dengan tentara-tentara kuat, bahkan raksasa yang menjadi keturunan Enak, tidaklah mudah. Dan Allah mengizinkan umatnya tidak bisa bersandar kepada kekuatan mereka, tetapi kepada kekuatan Allah sendiri. Pertolongan Allah akan datang dalam rupa rencana ilahi yang tidak masuk akal sama sekali. Bahkan untuk manusia itu sebuah kebodohan. Ayat yang ketiga sampai yang ketujuh di dalam Yosua 6 ini merupakan satu rencana yang sangat tidak masuk akal yang diberikan Allah kepada Yosua. Rencana penyerbuan militer tetapi tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kekuatan tentara. Dikatakan mereka harus mengelilingi kota yang cuma sekitar 8,5 acre itu harus dikelilingi satu kali sehari selama 6 hari. Lalu kemudian dipimpin oleh imam dan mereka hanya meniupkan sangkakala dan mereka hanya mengelilingi dengan diam, tidak boleh bersuara sama sekali. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka harus memutar 7 kali dan kemudian mereka bersorak dengan bunyi sangkakala yang dipimpin oleh para imam dan kemudian Tuhan akan bekerja. Di sini kita melihat bahwa dalam kisah ini, ketika mereka taat melakukannya, dan bangsa Yeriko sudah ketakutan di dalam karena mereka sudah mendengar bagaimana Tuhan mengeringkan Yordan, dan itu sudah membuat ketakutan, dan Israel sedang melakukan pengepungan untuk kota Yeriko. Dan mereka berjalan diam, dan ini sebuah intimidasi sebenarnya. Bahwa mereka diam, tetapi mereka berjalan dengan Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa seringkali pada waktu kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan menyuruh kita untuk menjaga perkataan kita, untuk diam. Dan kemudian ketika mereka sudah pada hari ketujuh, dan kemudian mereka mengelilingi 7 kali, lalu sangkakala ditiupkan, dan mereka bersorak, dan Tuhan melakukan satu perbuatan ajaib. Tembok yang cukup tebal, di mana di atas tembok itu mobil Morris Mini bisa melewatinya, itu hancur, runtuh sama sekali, dan mereka masuk. Tidak ada battering ram, tidak ada tangga untuk memanjat tembok yang begitu besar. Tidak ada panah yang diluncurkan, hanya Tuhan dengan kekuatannya. Hari ini kita akan melihat satu perkara yang begitu menarik, yaitu yang angka 7, yang begitu sering diulang-ulang di dalam pasal ini. Dan angka 7 di Alkitab menggambarkan kesempurnaan atau paripurna atau completeness. Dan ini mengajarkan 3 hal kepada kita. Yang pertama, bahwa rencana Allah adalah sempurna. Rencana Allah tidak peduli bagaimanapun bodohnya di mata manusia, akan selalu sempurna dan tidak bisa disempurnakan oleh manusia sekalipun. Sebagai contoh yang nyata adalah rencana keselamatan kita di dalam Kristus Yesus. Bahwa penyaliban Kristus bahkan oleh orang Yahudi sendiri dianggap sebagai sebuah kutuk dan kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa seringkali rencana Tuhan dalam hidup kita ini tidak masuk akal kita. Tetapi apakah kita bersedia untuk mempercayakan diri kita kepada Dia? Bahwa Dia lebih tahu, Dia lebih sempurna, Dia pasti paling benar, 100% yang bisa kita andalkan. Dan pada waktu kita menyerahkan itu, walaupun kelihatannya bodoh oleh dunia, tetapi itu justru menyelamatkan kita. Yang kedua adalah pengudusan hidup sebagai identitas dan gaya hidup kita. Penaklukan Yeriko merupakan bagian dari proses rohani yang dirancang Allah kepada mereka, yang menguduskan diri mereka di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa pada waktu bangsa Israel menyeberang,
sudah ada perintah pengudusan diri. Dan pada waktu mereka akan masuk ke Yeriko, bahkan Yosua sendiri harus berhadapan dengan Allah, Panglima Bala Tentara Tuhan. Ini adalah penampakan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama, di mana dia akan memimpin sebenarnya. Dan di situ dikatakan kuduskan, tempat yang kau injak ini adalah kudus. Artinya Yosua sendiri berhadapan dengan Tuhan. Dia harus punya satu encounter, perjumpaan pribadinya dengan Tuhan sebelum dia memimpin. Jadi sebenarnya ada satu proses. Proses pengudusan itu tidak langsung, ya. Itu kita berjalan terus, tetapi tendensinya adalah tendensi naik. Trennya itu tren yang naik. Dan saya percaya itu adalah proses pengudusan kita setelah kita terima Yesus. Kita seringkali juga ada tantangan untuk naik turun, tetapi terus dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman. Dan di sini pengudusan itu mengingatkan kita bahwa kita ini adalah umat Tuhan yang kudus. Nama Tuhan menyangkut dan melekat di dalam hidup kita. Nama Tuhan melekat dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa Allah yang kudus itu yang kita sembah dan itu kita bawa senantiasa di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, ingat, kekudusan adalah identitas orang percaya. Dan itu datang dari Kristus yang sudah menguduskan kita. Dan yang terakhir, bahwa ada tatanan hidup baru. Setelah mereka menang, ada tatanan hidup yang baru. Di mana mereka mengalami pada hari yang ketujuh, pada hari Sabat, yang harusnya beristirahat. Disitulah terjadi Tuhan berperang. Dan dikatakan di situ bahwa pada waktu mereka memuji, bersorak, Tuhan melakukan karya yang ajaib dan meruntuhkan semua penghalang. Lalu mereka menerima warisan. Kota Yeriko adalah persembahan sulung untuk Allah dari bangsa Israel. Itu sebabnya tempat itu kudus. Barang-barang yang diambil tidak boleh dinikmati. Itu adalah sulung bagi Tuhan. Itu yang harus diserahkan kepada Tuhan. Untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa warisan mereka bukanlah barang-barang jarahan. Tapi warisan mereka adalah Tuhan sendiri. Di sini kita bisa melihat tatanan baru. New normal dalam bangsa Israel adalah hidup sepenuhnya mempercayai Tuhan bagi masa depan mereka. Menariknya begini. Kenapa mesti hari ketujuh? Kan itu harusnya mereka beristirahat. Ya, hari ketujuh mereka diam, dia tidak bikin apa-apa. Tetapi sebenarnya hari yang ketujuh ini oleh perjanjian baru digenapi di dalam Yesus Kristus. Pada Ibrani pasal yang keempat ayat 10 dikatakan, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, yaitu Tuhan, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Kristus sudah masuk ke dalam perhentian dan menyelesaikan semua pekerjaan Allah di dalam penyelamatan manusia. Pada waktu dia berkata, sudah selesai. Tetelestai, it is finished. Pada waktu itu, tidak ada lagi yang bisa kita tambahkan untuk kita bisa selamat. Selain mempercayai karya Kristus di kayu salib untuk keselamatan kita. Kita mendapatkan hari perhentian yang penuh di dalam Kristus Yesus semata-mata. Dan disinilah kita bisa melihat Kristus telah meruntuhkan tembok penghalang antara kita dengan Bapa Sorgawi dengan pengorbanannya di kayu salib. Kristus menghancurkan tembok besar itu yang membuat kita tidak bisa menerima janji Allah. Dan karya Kristus inilah karya sulung yang pertama dan terutama. Kita sudah mendapatkan kemenangan besar. Yaitu apa, saudara? Ciptaan baru. Masuk ke dalam new normal. Perlu budaya baru. Dan budaya baru itu harus dimulai dari kita menyadari diri kita sebagai ciptaan baru. Hari ini kita memiliki satu budaya baru. Baik di dalam protokol kesehatan. Baik di dalam melakukan segala sesuatu. Ada sesuatu yang baru. Dan mari kita membiasakan ini. Karena ada berkat yang Tuhan sediakan. Tembok Yeriko hancur bukan karena manusia, tetapi karena kekuatan rohani. Oleh karena itu, saya mengajak sahabat Lexio Divina memasuki new normal ini. Kita yang sebagai ciptaan baru dalam Kristus, kita perlu senantiasa mempersiapkan kerohanian kita. Lewat doa, lewat firman, lewat iman, kita aktifkan kekuatan rohani itu. Hidup di new normal. Menjadi manusia rohani, yaitu apa? Mengerti esensi beribadah, bukan ritual. Karena akan ada hal-hal di mana sebelumnya kita
terikat dengan ritual tertentu. Tetapi di dalam new normal ini, ada yang lebih penting, esensi ibadah. Yaitu keintiman, relasi kita dengan Tuhan. Fondasi-fondasi kokoh yang tidak kelihatan, yaitu iman, kasih, damai, dan juga keyakinan kita kepada janji Tuhan. Semua itu adalah esensi, bukan ritual. New normal, ibarat Yeriko bagi kita, yang mengintimidasi kita. Kadang-kadang kita ketakutan, bisakah kita akan survive? Kabar baiknya adalah, Kristus sudah menang. Kristus sudah melakukan bagi kita. Dan kita menikmati kehidupan yang baru ini di dalam Kristus. Jika Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan-lawan kita? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kemenangan yang sudah Engkau berikan di dalam Kristus. Tolong kami untuk mempercayai rencana-Mu yang adalah sempurna dan terbaik. Dengan kekuatan di dalam Kristus, kami siap menjalani kemenangan hari ini. Dan saya percaya Tuhan mengingatkan kepada saudara-saudara, di mana ketika engkau mulai bersandar kepada kebijakan-Mu sendiri, kepada kekuatan dan pengetahuan-Mu sendiri, firman mengingatkan kita bahwa janganlah engkau meletakkan kepada semua itu, karena itu bisa membawa kutuk dalam hidupmu, bila itu menjauhkan engkau dari Tuhan. Bila kebijaksanaan, pengetahuanmu itu menjauhkan hatimu dari Tuhan, maka itu tidak akan membawa manfaat, tetapi membawa kutuk. Hari ini, mari serahkan setiap kebijaksanaan, strategimu, kekuatanmu, hartamu kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan menguduskan itu dan memakai itu bagi kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.